Pada masa ketika Belanda masih menguasai sebagian besar tanah Jawa, tersembunyi di antara rimba dan perbukitan berkabut, berdirilah sebuah desa bernama Kembang Sore. Desa itu kecil, dikelilingi hutan rimba, dan dialiri sungai lebar yang airnya berwarna gelap sebab dasar sungai dipenuhi lumpur hitam pekat. Penduduk desa hidup tenang, mereka bertani, menenun, dan memelihara ayam. Tapi satu hal yang selalu dijaga, tidak seorang pun boleh mandi atau mencuci di sungai setelah matahari terbenam. Itu adalah pantangan kuno yang diwariskan sejak zaman leluhur. Orang-orang tua menyebut sungai itu sebagai Sungai Hitam, dan mereka percaya sungai itu dijaga oleh makhluk gaib bernama Nyai Pangaburan, sosok perempuan dengan rambut panjang, kulit pucat seperti mayat, dan mata yang merah menyala seperti bara api. Konon, setiap 20 tahun sekali, sungai itu menuntut tumbal manusia. Pada suatu malam di bulan purnama, seorang pemuda bernama Sutrisno, anak dari kepala desa, merasa kesal karena dilarang oleh ayahnya untuk keluar rumah. Ia menertawakan semua pantangan yang dianggapnya kuno dan tidak masuk akal. "Kalau memang sungai itu berpenunggu, biar aku lihat sendiri wajahnya," katanya dengan nada sombong, sambil membawa obor kecil menuju tepi sungai. Angin malam berhembus dingin. Bulan purnama memantul di permukaan air. Namun pantulan itu tidak tenang, seolah bergelombang meski tak ada angin di sekitarnya. Sutrisno menunduk dan mencelupkan tangannya ke air. Air sungai terasa hangat, padahal malam itu begitu dingin. Tiba-tiba, muncul gelembung-gelembung besar dari dasar sungai. Suara lirih seperti bisikan perempuan terdengar. Sudah 20 tahun, waktunya tiba lagi. Sutrisno menegakkan badan, tapi sebelum sempat berlari, tangannya disambar sesuatu dari dalam air. Ia menjerit keras, obornya jatuh, dan api padam. Suara cipratan air terdengar keras lalu sunyi. Keesokan paginya, yang ditemukan warga hanyalah kain sarung Sutrisno, hanyut di pinggir sungai, basah dengan noda merah pekat seperti darah. Sejak kejadian itu, kabut tebal turun setiap sore, menutupi seluruh desa. Ayam berhenti berkokok, pepohonan layu mendadak, dan warga sering mendengar suara perempuan menangis di antara desir angin. Ibu Sutrisno jatuh sakit. Ia sering mengigau di malam hari, berteriak menyebut nama anaknya. Kadang ia tersenyum aneh, dan matanya terbuka lebar, menatap ke arah sungai dari jendela. Suatu malam, ayahnya Pak Lurah Wiryo mendengar langkah kaki di halaman rumah. Ia membuka pintu, dan di bawah sinar bulan ia melihat seseorang berdiri di dekat sumur. Sutrisno. Wajah anak itu pucat, matanya hitam seluruhnya tanpa bola mata. Air terus menetes dari rambutnya, dan dari tubuhnya tersium bau anyir seperti bangkai. "Bapak," Nyai memanggil. Airnya haus. "Pak." Sebelum Wiryo sempat bergerak, sosok itu lenyap dalam kabut. Besoknya, Pak Wiryo ditemukan warga tercebur di sungai. Matanya melotot, tubuhnya kaku, dan kulitnya penuh lumpur hitam. Sejak malam itu, sungai hitam menelan korban satu demi satu. Anak-anak yang bermain di dekat air tiba-tiba lenyap. Ikan di sungai mati, mengapung dengan perut membusung. Warga ketakutan. Akhirnya mereka memanggil seorang dukun tua dari desa sebelah, bernama Ki Brata. Ki Brata datang membawakan di tanah liat, kemenyan, dan sikat bunga kenanga. Ia bermeditasi di tepi sungai sambil melantunkan mantra kuno. Setelah lama diam, ia berteriak keras, "Kalian telah melupakan perjanjian. Sungai ini dulu menampung darah saat peperangan. Nyai Pangaburan diberi tempat di sini agar arwah korban tak gentayangan. Tapi kalian berhenti memberi sesaji, sekarang dia lapar dan menagih janji lama." Warga menangis, memohon agar kutukan dihentikan. Ki Brata menatap ke arah sungai, lalu berkata, "Hanya ada satu cara, harus ada satu jiwa yang rela menjadi pengganti, tumbal terakhir." Tak ada yang berani. Semua menunduk, saling berpaling. Tapi tiba-tiba, Ibu Sutrisno berdiri. Air matanya menetes, tapi wajahnya tenang. "Kalau memang Nyai menginginkan anakku, biarlah aku yang menyusulnya." Ia berjalan pelan menuju sungai, membawa kendi berisi bunga kenanga dan minyak kelapa.
langkahnya mantap, meski warga berteriak menahannya. Saat ia menginjak air sungai, kabut menebal, tiba-tiba air berputar seperti pusaran, dan dari tengahnya muncul wajah perempuan berambut panjang, cantik tapi menyeramkan, dengan kulit seputih kapur dan mata menyala merah. "Kau datang menggantikan anakmu," sang ibu mengangguk pelan. Nyai Pangaburan tersenyum dan air sungai menelan tubuhnya perlahan. Sejak malam itu, kabut berhenti turun, sungai kembali jernih. Tapi setiap malam purnama, warga masih mendengar suara lembut perempuan bernyanyi dari tepi air lagu duka yang sama setiap kali, dan kadang terdengar suara Sutrisno menyahut lirih dari kejauhan. Berabad-abad kemudian, ketika jalan raya dibangun melewati bekas desa Kembang Sore, para pekerja menemukan bekas pemukiman kuno di tepi sungai. Hanya tinggal pondasi dan batu nisan tanpa nama. Namun yang aneh, di antara runtuhan itu, mereka menemukan kendi tanah liat, masih tertutup rapat, berisi bunga kenanga yang belum layu meski usia tempat itu sudah ratusan tahun. Dan malam itu, seorang pekerja melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di tepi air, memegang kendi yang sama, tersenyum di balik kabut.